Kok niku lapo? Sampai merono iku lapo? Terus ya. Loh, rono di dalam. Ngapain keluar? Bude Broto. Aku tuh dah. Ayo. Ya kan metu. Mesti tuh nyala. Ayo wes, metumu kayak metuku salah maksudnya. Ayo, Keretane ku sebelah kono. wes. Nang ngarepe pas kok. Ngono iki. Wong tidak dokumen sing jemput. Iya. Hebat kan, baru pertama kali naik kereta ya. Gimana ini? Sek. Cukup. Sek. Oh, ya. Naikkan kopernya tamunya ya. Ini servis yang sangat luar biasa. Ya. Halo Loli. Misunderstanding. Iya. Halo warga Mak Bosok, aku menjemput teman bosok yang lain. Ya. Dia datang dengan naik apa sih? Kereta ya. Dari Hamburg ke Den Haag, dan ini adalah perjalanan pertama dia naik kereta ya. Pengalaman pertama. Nanti bakal ada pengalaman yang lain. Kita mau jelong-jelong ini ya. Aku ceritakan sepanjang perjalanan itu seperti apa. Oke bos. Bos bosok. Oke. Halo warga-warga Mak Bosok. Kali ini aku kedatangan lagi nih dengan Mak Bosok yang lain. Cikal bakal Mak Bosok ini berdua lagi ngumpul di sini dari Hamburg. Ini kan perjalananmu untuk pertama kalinya dari Hamburg ke Den Haag numpak kereta, naik kereta. Ya apa? Ya apa pengalamannya mau? Pasti ini seru ya. Soalnya selama ini kan aku rodok-rodok takut, tapi juga tertantang untuk mencoba hal baru gitu ya. Sebenarnya maksud saya nggak iso, padahal Menemukan jalan. padahal kalau dipikir sulitnya itu lebih rumit kalau naik pesawat gitu ya. Pasti kan bandaranya lebih luas ya. Ini masuk naik kereta aja nggak berani, padahal ini masih sama-sama Eropa. Tantang lah aku untuk pengen bisa menaklukkan keberanianku sendiri. Aku bisa ndak gitu ya. Nah, tibalah diundang itu ya, aku sudah sangat exciting. Stasiun Hamburg itu sangat padat dan besar, rame sekali gitu ya. Nah, aku sudah berangkat dari rumah itu sudah tak setting, aku harus bisa gitu ya. Ternyata dilala jeketek. Blegedes. Itu sampai di stasiun Hamburg ternyata keretaku itu dibatalkan. Jadi keretaku itu aku dirancang untuk naik kereta cepat dari Hamburg ke Osnabrück ya, Kota itu ya. Kota, salah satu kota yang masih ada di Jerman gitu ya. Itu naik ICE itu kereta kebanggaannya Jerman katanya ya. Dia itu kereta tercepat dan terbaik gitu ya. Tapi ternyata nomor keretaku itu ternyata dibatalkan, dan aku harus cari informasi untuk mencari yang lain, dan aku dapatlah tiket di keberangkatan 1 jam berikutnya. Jadi jadwalku itu harusnya jam 9:45, 46 gitu ya. Ternyata aku harus berangkat di jam 10:46. Sejam. Ya. Dan ternyata itu tadi ya, tiket yang aku dapat, harusnya aku itu kalau naik ICE dari Hamburg ke Osnabrück itu aku dapat tempat duduk ya. Namanya itu kalau di Indonesia mungkin kayak sejenis Argo Anggrek Bromo lah. Ya, ICE itu gitu ya. Jadi kereta eksekutif gitu. Tapi ternyata meskipun keretanya bagus, tapi aku harus berdiri selama hampir 2 jam 20 menit. Dikarenakan ternyata memang tidak hanya keretaku yang tidak dibatalkan, tapi ada 3 kereta lain. Jadi harusnya di keberangkatan itu mungkin harus diisi oleh 3 kali penumpang. Sehingga banyak yang duduk seperti kayak kita nih di bawah itu. Lah kok kayak baru Persis ya, iya persis. Jadi bener-bener padat, rame sampai untuk naruh koper aja aku harus nyelip-nyelipkan. Tapi ya harapanku pengennya perjalanan pertama itu temanku sudah kasih tahu, kamu enak mbak duduk-duduk, nanti dia bisa lihat-lihat. Ternyata cuma mimpi ya. Jadi akhirnya aku harus berdiri 2 jam lebih itu tadi dari Hamburg ke Osnabrück. Nah itu pernah dalam perjalananku itu penuh kewaswasan
Karena kan kereta itu tidak seperti kayak kereta jarak jauh yang kayak di Indonesia, misalkan tujuan ke Bandung, ke Jakarta, berarti tujuan terakhirnya adalah Jakarta. Ini enggak, kan harus berhenti. Karena aku harus connecting, ganti kereta lagi. Gitu ya, ganti kereta lagi. Nah, itu deg-deganku itu, aku nanti jangan sampai aku ketinggalan karena kereta di sini itu berhentinya hanya Ya beberapa menit ya. beberapa menit. Jadi kita harus naik ataupun turun harus cepet-cepet. Gitu ya, harus cepet-cepet, nggak bisa terlalu lama gitu ya. Jadi aku turun, bayanganku aku sudah wah susah ini ya. Ternyata di antara hal sulit itu ada beberapa kemudahan yang ternyata bisa aku lewati gitu ya. Turunlah aku di Osnabrück. Itu transitnya sekitar 31 menit. 31 menit untuk naik ke kereta berikutnya. Yang menuju ke Amersfoort. Amersfoort, betul. Itu salah satu kota yang ada di Belanda di ya. Belanda, gitu ya. Jadi aku dari Gleis itu line ya. Line turunku itu di line 2 menuju ke line 12. Kok ya rezekinya begitu keretaku yang tadi itu keluar terbuka, depanku pas itu tulisannya line 11-12. Jadi aku nggak perlu puter-puter jarak cara mencari. Jadi keretaku pas turun, pas pintuku kereta turun itu persis aku langsung terlihat line 11-12 itu langsung turun. Jadi aku turun dan itu pun koperku kan gede ya, pala bolo. Seminggu tapi serasa kayak 1 bulan gitu ya, karena Ya boleh loh sebulan. Di rumahku boleh. ya kopernya memang sengaja bawa besar supaya nanti siapa tahu ada rombeng-rombeng itu di sini bisa dibawa pulang. Jadi waktu aku turun dengan koper yang gede itu ya, tertati-tati ada mas-mas bule muda ganteng berondong, waduh, menyapaku ya, bisa dibantukah ibu, bilang gitu. Mungkin melihat Itu yang nggak enaknya. sosoknya. Kamu sudah melihat berondong, ternyata kamu dipanggil ibu. Anu niku. Terus oh senang, aku senang. Ditolonglah itu dibawa turun. Sampai situ ini masih di wilayah Jerman ya. Ternyata keretaku kena delay lagi. Ditunda mana? Ditunda lagi, harusnya berangkat jam 13.05, ditunda 35 menit. 35 menit ya kono. Kak suwi lah. Ya, dan itu naiklah, datanglah kereta berikutnya naik. Nah, aku salah lagi. Harusnya memang aku itu belajar, tapi paling tidak pengalaman pertama naik kereta itu jadi tahu. Jadi di kereta itu kan ada kelas 1, kelas 2 gitu ya, eksekutif sama bisnis gitu ya. Kalau kelas 2, kelas 1 Bisnis. kelas 1 bisnis, kelas 2 ekonomi, eksekutif. Eksekutif. Gitu. Jadi kalau gerbong A, B, C, D berdirinya itu ada di A, B, C, D, itu berarti kelas 2. Jadi yang kelas ekonomi harusnya. Jadi kalau aku misalkan naik kelas 2 ekonomi, harusnya aku itu berdiri di tulisan huruf kan ada ya, A, B, C, D. Itu aku berdiri di antara itu. Tapi kalau aku berdiri yang gerbong yang belakang itu adalah gerbong yang eksekutif. Nah, itu kesalahan yang kedua, karena kesalahan yang pertama itu sebenarnya waktu di Hamburg itu aku sudah salah. Karena ada Mr. Ngeyel waktu itu yang mendampingi aku. Dia yang selalu ngotot dan tidak mau. Jadi waktu itu kita berdiri di garis F. Garis F, pikirnya oh nanti yang ini agak sepi ya, jelas sepi karena itu adalah kelas eksekutif, kelas mahal, kelas bisnis lah. Kelas bisnis, iya. Jadi itu yang memang nggak terlalu rame, yang ekonomi itu rame. Nah, kesalahan kedua waktu aku tiba di Osnabrück, harusnya aku ada di sisi sana, aku nggak belajar. Aku di sisi, aku naik, sudah naiknya agak tinggi ya, kalau koper gede, naik aku terus masuk keretanya itu, ini nggak sempat ke foto sih aku ya. Jadi kayak itu loh Bu, kereta, terus di dalamnya ada kaca. Jadi di kaca itu ada 3, tergantung lah, mungkin family atau apa gitu ya. Jadi kayak ada meja gitu. Dan nanti ada kaca lagi, ruangan kaca. Isinya 4-6 orang apa gitu. Oh, berarti kayak Kayak kereta-kereta zaman dahulu itu loh. Ya. Jadi
koridornya kecil, tapi sampingnya itu jadi kayak room gitu ya, tapi kaca-kaca. Iya. Oh ya. Nah, waktu itu ada bapak-bapak, aku tanya, Bapak, iki betul nggak sih tiketku itu kereta ini tiketku? Terus dia lihat tiketku, oh ya bener ini memang menuju ke Amsterdam. Amsterdam. Tapi ini kelas 1. Kamu kelas 2. Ini kelas 1. Kamu kelas 2. Jadi kamu harus jalan lagi ke koridor yang lagi. Iya, tapi aku enggak keluar, masih di dalam kereta. Di situ kereta ini enggak pakai nomor duduk. Jadi harus cari sendiri duduk selama yang kosong boleh didudukin. Itu kayak kereta gaya baru zamanku cilik biyen. Betul, iya. Enggak pakai nomor. Pokoknya nemu tempat duduk Iya, itu ya. Terus duduk, aku cari-cari mana susah. Adalah mas-mas berondong ganteng lagi muda. Wah, tanya kosong mas. kosong Bu. Silakan Bu, silakan bilang gitu. Silakan Frau ya, menyebutnya kan masih di perbatasan Jerman. Itu bilangnya Frau itu nyonya ibu gitu ya. Silakan Frau gitu. Duduklah aku. Itu masih aku tanya, tak lirik-lirik masnya itu sebenarnya. Wah sih muda, ganteng juga gitu. Waktu aku tanya, karena aku masih ragu, bener nggak sih jangan-jangan aku salah. Keretaku ini, pokoknya bonek. Tak keluarin tiketku, aku tanya, Mas, apa ya mas ngono ya terus Entschuldigung, enggak, aku langsung bilangnya maaf gitu ya, Entschuldigung, apakah ini benar tiketku itu yang aku naik ini menuju ke Amsterdam, ke Amersfoort gitu. Amersfoort. Iya, benar. Aku tanya, ini berhentinya di stasiun ini bagaimana caranya tahu? Karena biasanya kereta itu ada kayak pesawat itu loh, ya, informasi yang ditampilkan di layar gitu ya. Kalau nggak layar di belakang duduk kita, atau layar yang ada di atasnya pintu. Iya, ya. setiap ruangan itu ya. Nah, itu tidak aku temukan. Nah, terus dia menerangkan, oh nanti akan ada kok pemberitahuan gitu kan. Berupa suara. Dan benar ternyata setiap stasiun yang kita berhentikan, nah itu ternyata memakai, aku dengarkan itu pakai bahasa Jerman dan pakai bahasa Belanda. Jadi aku rodok-rodok orang mudeng gitu kan. Ya, perjalanan itu aku cari sambil browsing. Yang bakalan kota tak lewati itu mana saja. Dari Osnabrück ke apa itu mau Amersfoort susah mulutku iki. Iya, aku dhewe angel ya. Ternyata ya melewati 5 kota gitu ya, sudah selesai. Nah, itu aku masih deg-degan lagi. Kenapa? Karena aku harus turun ganti kereta lagi menuju ke Den Haag ya. Dan itu hanya punya waktu 2 menit. Dari line atau Gleis 7 ke Gleis 6. Bayanganku ya, kalau di Jerman ya, Gleis 6 itu berarti kalau nggak naik keluar ya, maksudnya keluar, karena biasanya pasangannya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan aku turun kan di Gleis 7, mau menuju ke Gleis 6 karena pindah ganti kereta lagi. Aku sudah bayangkan jangan-jangan nanti aku harus naik lagi, turun lagi, 2 menit itu nggak cukup. Ternyata begitu aku keluar Gleis 6 itu ternyata di sebelahnya. Di sebelahnya, tapi tetap aku ketinggalan kereta. Akhirnya kowe melok kereta berikutnya. Kereta iya. Jadi aku akhirnya memang kalau perjalanan itu ya, kalau kita baru memang harus rajin bertanya dan mencari tahu, menyimak lah. Yang aku tahu ya, zaman biyen-biyen ya, berapa tahun lalu memang pernah naik kereta kemana, tapi sudah agak lama, ke Paris. Nah, tapi waktu itu ada kereta yang dari transit itu mau, terus kita menuju ke menuju ke Den Haag-nya itu. Jadi wis nyampe lang Londo, tapi mau menuju ke Den Haag itu mau dari Rotterdam ya, nggak salah, transit. Terus tidak sesuai dengan apa maksudnya jadwal. Oh iya. Jadi kita nggak pakai menunggu. Oh iya, jadwalnya kayaknya ternyata berangkat gitu ya. Nggak ada menunggu karena apa? Kita bisa naik kereta berikutnya yang tujuannya sama. Ada yang intercity, jadi setiap kota berhenti. Ada yang langsung isok bablas nangone Den Haag. Itu gitu. Mungkin yang pas kereta-kereta yang itu mau intercity atau itu salah satu kemudahan sih menurutku. Jadi jangan sampai takut ketinggalan kereta, karena pasti ada kereta berikutnya yang juga tujuannya sama. Iya.
Iya. Ya nggak sih? Betul. Perjalanan itu kan pasti diperiksa ya. Iya, 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 Nah, iya. ini tadi aku sepanjang perjalananku itu tidak ada pemeriksaan. Kebetulan berarti. Padahal memang sebenarnya waktu beli tiket itu di tiket yang pertama ya, itu ada pemberitahuan bahwa aku harus menyiapkan dokumen. Jadi kayak paspor ataupun identitas lain gitu ya, karena masuk perbatasan ke Belanda itu pasti ada pemeriksaan. Memang itu sudah diberitahu sama petugas tiketnya. Tapi ternyata Karena aku dapat pemeriksaan biyen waktu naik kereta itu pernah kebetulan ada pemeriksaan ya kena lah pemeriksaan. Tapi nek pas kebetulan nggak kena pemeriksaan ya nggak kena. intercity atau region, kalau di Jerman bilangnya ya, sini intercity itu keretanya itu tingkat atas sama di bawah. Bagus ya. berarti. Ya, jadi kan jadi kalau kita mau naik ada jadi kelihatan kayak bis tingkat itu loh. Ya kayak bis tingkat atau yang ada di bawah jadi kayak panorama. Jadi kayak ya seperti itulah gitu. Kalau ini kan kita nggak berpanjang-panjang ya. Pokoknya perjalananmu untuk pertama kalinya naik kereta dari Hamburg ke Belanda adalah sesuatu yang cukup menegangkan, menyenangkan, dan juga kaya akan pengalaman. Iya sih sebenarnya. Sebenarnya naik kereta atau kendaraan-kendaraan itu umum ya, itu lebih menyenangkan sebenarnya. Iya, tidak ada kemacetan. Iya. Ya nggak sih? Senang. Nah, numpak mobil kan mungkin bisa lebih lama. Itu mau berapa jam perjalanan berarti total? Sekitar 6 jaman. 6 jam. Itu sama sampai transit loh. Transit dan delay-delaynya itu istilahnya ngono transit ya. dan delaynya. Berarti kan betul. cepat. Seandainya naik mobil kan bisa lebih 7 jam. 8 jam ya. Betul. Nah, kedatangan dia ke sini itu ada misi. Misi ini apa? Takjak nanggone aku ajak dia ke Marseille. Angel ngomongnya. Itu salah satu kota di Prancis ya. Ya apa kok perjalanannya selama di sana? Karena kita misiku sebenarnya mengantar anak dan teman-temannya untuk berlibur di sana ke rumah teman mereka yang pindah ke Prancis, ke salah satu kota di Prancis. Jadi aku apa iki jenenge? Mengantar ngono. Tapi setelah sampai nggone Prancis engko di kota Marseille iku mau ya. Mudah-mudahan nggak salah ngomongnya. Iku kita berpisah. Jadi anakku dengan teman-temannya, aku dengan dia akan jelong-jelong. Ini sebenarnya liburan yang nggak lazim juga ya, soalnya kan musim dingin ya, musim dingin gitu loh ya. Jadi karena tadi aku nunggu di luar, walaupun mungkin masih di bawah 15 ya, 12 kalau nggak 11 di pinggir stasiun ya, di stasiunnya di dalam stasiun, tapi di luar kan terbuka. Itu dinginnya buat aku loh ya, buat aku yang masih beberapa tahun ada di Eropa. Kalau dia kan sudah tahunan simboknya Eropa, jadi ya mungkin beda ya. Aku dingin sekali. Seperti malam ini pun makanya aku kemulan ini dingin. Buat aku masih dingin gitu. Gitu. Jadi harus agak lama lagi Bu tinggal di Eropa supaya bisa tahan dingin gitu ya. Oke warga Maboso, ikuti perjalanan nih kita berdua lagi nih ya. Besok kita mau ke sentrum Den Haag dulu ya, karena kita berangkat ke Prancis hari Minggu pagi. Jadi kita dari perjalanannya ke Prancis itu kita melalui airport Brussels, Belgia. Kenapa itu? Kamu kok milih lewat Brussels itu? Kenapa? Lebih murah. Karena kalau kita beli tiket yang masuk di airport Belanda ya, di Schiphol, itu untuk menuju ke kota Marseille itu bayar, nggak salah loh ya, dan tidak ada perubahan, itu hampir 300 euro per orang. Terus kalau melalui Brussels atau Belgia itu lebih murah, separuh dari harga kalau kita bayar di Schiphol. Nah karena kita berkelompok nanti berenam, 4 orang anak dan 2 orang dewasa, lumayan toh, iso ngirit 150 euro per orangnya gitu kan, untuk makan-makan di sana dan sebagainya. Begitu. Ya ikuti perjalanan berikutnya rek. Ojo bosan-bosan, dukung dan support selalu Emak Bosok. Semakin bosok semakin ayo podo rukun-rukun bareng ning perantauan, ojo lali budaya negeri awak dhewe, tetep friendly, tetep
hati dan cintanya